Tolong ya, satu kali lagi ya buat Ambiar ya. Aku minta mohon ya, tolonglah cari sesuatu tuh yang memang bisa mengedukasi orang, memberikan pencerahan yang benar ya kan. Dan tolong tuh sama si yang itu yang sok-sok itu anggota DPR itu, tolong aja gini aja deh. Lu udah tahu ini masalah masyarakat ya, bagaimana masyarakat dirugikan ya, bagaimana ini. Nah, lu ngatain itu nggak perlu dilakukan begini-begini. Hey, bangkit kau dari kubur kau sayang. Kasus kau yang bikin malu warga Indonesia, kau foto-foto di tempat kebakaran kau, nggak bikin malu. Terus itu apa? Gak usah terlalu halu deh hidupnya. Aku barusan lihat terlalu banyak miring itu. IG story-nya SS. Apa Kak Queen? Enggak, apa? Mama lagi ngurung Ella, dulu situ. gua baru kirim sesuatu sama lu, foto trio, di situ ada si DRL, ternyata udah gabung sama mereka. Siapa tuh Komes? Si DRL, Oh ya, Suneo. ya. Oh, Dia udah gabung. Kalau aku bilang siapa sih? Apa si Tomato? Kalau aku bilang Suneo. Enggak, Tomato dia cocoknya. Kalau teman kantorku bilang gini, si muka garing. Iya, Ada ini jangan dimain. makanya aku bilang. Ya, ini Ternyata mereka sekarang satu komponen pas lah. Gak bisa ganggu si Ola di iniin lah dia. Diganggu lah, Gitu. ya kan? Bari makan gorengnya dulu lah. sambil makan bihun rebus lah, makan bihun. Sampai pesen makanan lo aku diojol. Bawainnya anak. Aku bikin sendiri tanpa Itu bawang. ada jajanan, anak-anak dikasih makanan itu aja, jajan aja. Ya. Oke. Itu loh, masa si SS bikin story kayak gitu? Coba Apa? Apa Kak Queen? Mati lagi story apa? Mati lagi apa? ngomong jangan setengah-setengah. mungkin story yang di dalam auto itu yang bilang begini. Toh, Lihat Anto, yang begini. matikan internet semuanya. Ini semua matanya sekarang main game aja ini. Udah bingung Bapak ngeliatnya. Udah pada lihat Adek. storynya SS, udah pada lihat itu yang di mobil. Yang dia bilang Kalau hidup asli pintu diinin lah, apa gunanya itu listriknya makin ini. mata sekarang masyarakat udah pada pinter, udah pakai logika ya, logika lu bukan logika orang. Oh, tahu aku. Itu kan entah itu karena akun dia atau akun real, nggak tahu juga ya. Enggak. Story dia yang bilang netizen udah pada pinter, udah nggak bisa dibodoh-bodohin. Kau takut kan? Kau takut kan? Dia bilang. Dia bilang, kau takut kan? Kau takut. Terus orang udah pikir pada logika, logika terus. Logika kemana? Kenapa itu ngamuk? Logika dia saja. Dia pikir mungkin logikanya dia dengan logika orang itu sama. Ya beda lah. Ya iya, makanya dia bilang masyarakat udah pinter, udah pakai logika. Logikanya Ada yang ngomong gini kemarin. Aku itu sebenarnya termakan omongan. Harusnya aku mendengarkan dua belah pihak. Sekarang lo ngomong begitu karena dia udah bermusuhan. Kalau sempat dia tetap berteman sama itu, tetap aja lo bilang si Nepos sampah. Belagu lo. Nah, memang aku dibuat emosi sama si Nepos tuh. Story si Gue pikir-pikir pertemanan mereka udah gaya partai politik ya. Iya. Nggak, tunggu aja ntar lagi. Gue yakin kayak dibilang siapa itu, gue garansi pasti itu akan ribut sendiri. Iya betul sih. DRL sok-sokan. Iya, aku sudah mereview memperbaiki skincare. Itu modelan Nepos. Kalau apa yang Skincare-nya sok premium, nggak taunya tomatonya kagak ada, overclick. itu modelan
nenek Nepos, kalau apa yang dia tuju itu tidak sesuai dengan keinginannya, ya tunggu saja sebentar, tunggu saja. Habis sama It's Nepos. all about the money. Modelan Nepos itu juga Ladang duit itu, ladang duit itu. iya dia itu. Kalian percaya nggak sih? Kalau Nepos itu orang itu kan? Hah? Nggak, aku nggak mau nyebut daerah, takut. Oh, Manis sih. Tasik dia mah. Katanya manis Nih, sih. kemudian ya, jelas ya, cek CCTV si Sahrul bakal dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan. Suruh si Gali itu jangan, gak ada ceritanya nanti langsung masukkan. Tapi katanya lagi fokus Visum. dulu penistaan agama, Kak Omes. Kagak ada, jangan dibilang gak fokus. Penistaan agama, dudukan penistaan agama, penganiayaan, dudukan penganiayaan, pencemaran nama baik, dudukan pencemaran nama baik. Udah kelar itu. No, aku begitu tadi, Kak Omes. Langsung Kagak ada, diperkarakan. bilang tuh sama si Yolo, jangan langsung perkarakan aja balik, biar dia semakin getar-getir. Kalau kayak gini-gini, ya kenapa baru sekarang? Kan udah damai, udah begini. Gak ada, itu harus diniin. Dan lokasinya kan itu kan di kepolisian. Betul itu. double kill kena Iya. kantor polisi pula. Yang satu di rumah makan bawa-bawa polisi. Ini Yang satu-satunya di Polda Jatim, astaga. yang Ibu aja satu yang kemarin. gini, yang satu di rumah makan bawa-bawa polisi. Kejadian di kantor polisi. Si Nepos ngikut-ngikut ke kantor polisi. Dede di Pama. Udah, double kill. Yang satu nimbrung-nimbrung ke kantor polisi. Aduh. Ikut-ikutan aja gitu yang satu. Udah gitu Nepos dandanannya udah kayak lawyer aja terus ya. Ya, kita ini SDM rendah. Tapi mereka Dia yang ngatain pemain TikTok itu SDM rendah. iya SDM rendah. Nah, dia SDM jongkok. Kodok kali. Jelas ya. Katanya dia enong-enong loh, Ti. Tapi iya. Tuh. Si FS sih ya katanya enong-enong. Kalau aku sih tahu ada sih salah satu temanku gitu kan pernah ngelihat dia sama satu orang terpenting di MJ ya gitu, pernah ngelihat, cuma ya selen aja lah aku sih tahu. Katanya juga dia Pernah ingat gak kasus yang peledakan di Sarina dulu? Ada kan salah satunya yang terkenal. Ye. Itu temanku ada buktinya kok, fotonya ada. Au. Kataku gini, masa? Iya katanya. Mau lihat nggak sih Kak katanya? Nih, sure kataku kan, sure banget ya, udah lama lagi Kak katanya. Sure, Nepos ya kan, kartu lo. Bilangin orang nggak bener ya. Ya. Itu ada di satu tit ada ya, di Jakarta ya. Temanku kan kerja di satu hotel tit gitu kan di Senayan. Itu dia lagi foto orang kerja, tiba-tiba ngelihat gitu kan, berdua ya kan, saya masuk cus di foto sama dia, tapi kan nggak kelihatan dari CCTV ya kan. Dia karena satu kerjaan lagi sama aku ngelihat, wow sure gitu. Ingat kan waktu Sarina kebom ada satu yang keker banget pakai kacamata kesorot, kalian pasti paham. Kan kalau yang satu kasus penembakan ajudannya, ini enggak, yang satunya lagi. Paham nggak? Itu ada buktinya loh temanku, di satu hotel ya di deket Senayan tit aja. Ada buktinya.
Terus pernah aku ketemu dia di satu klub di Senayan, di ini aja ya, istilahnya si Jazz di Mulia Hotel itu aku pernah ketemu. Lagi apa aja? Jadi pas dia ngomong dia bilang ada deckingan dari Enza itu atau dari Pori itu benar, yaitu say. Kan sekarang udah dideportasi, tidak di situ lagi si bapaknya. Pakai blazer nggak dia? Lagi yang pas di foto itu dia pakai blazer warna hitam. Oh. Kan bekerja toh, bekerja. Iya. Ya. Itu. Nah, itu sudah Makanya terus kan kasusnya Nick Mir yang di Serang tuh, yang masalah di Tom Hendra itu. NM. Itu itu kan dia bilang katanya kalau lu ngeluarin duit segini lu bakalan bebas, itu ngomong ke yang orang itu gitu. Ternyata kan cuma gimana nih, Mir masuk juga kan gitu. Di duitnya diambil sama dia gitu. Memang ada bukti-buktinya semua, pure bukti ada semua gitu. Malah adiknya temanku ini pernah jadi kerja di Nick Mir ya, jagain anaknya yang nomor 2 itu, siapa namanya? Anaknya nomor 2. Nah, itu. Nah, itu di rumahnya Nick Mir itu merasa dia yang paling punya rumah itu. Gitu. Merasa paling yang dia yang bosnya gitu. Jadi duitnya Nick Mir tuh sama dia dulu waktu Nick Mir di penjerong itu. Gitu loh. Berarti ceritanya NM itu benar semua ya? Bener semua kan 5M loh, 5M dipinta loh. Dea yang ngasih loh. Si DE itu yang ngasih. DE yang ngasih ke Nepos. Mana? Keluar juga enggak kan? Gitu. Emang kerjaannya gitu kali ya? Ya iya gitu. Nah, abis itu kan jauh dari Nick Mir, ya kan? Dia bingung dong menghasilkan uang kemana lagi. Ya, sekarang lagi kasusnya kayak begini. Ladang uang ya kan, si SS ini empuk lah makanan gua ya kan. Apalagi kan namanya sama-sama panas, mau nggak lu gua gini. Ya, liatin aja nanti ya kan. Kalau nggak dikasih duit pasti dibongkar semua sama Nepos. Ya pastilah, pasti dia bilang ini kalau bukan ada aku ini nggak bakalan viral, kalau bukan karena aku ini nggak bakalan begini, udah pasti itu. Sebenarnya itu kan kemarin SS itu udah mau diam karena dikomporin sama 2 orang ini, ya kan, dikomporin sama 2 orang ini. Nenek bukannya tobat. Adiknya aja kan apa yang ngomong gimana adiknya ya kan, terus Pokoknya dia itu kerjanya sekarang setiap hari bikin story, setiap hari buka aib, setiap hari. Ya, Gak ada kerjaan lain gitu selain bikin story. pokoknya dia mau itu, dia kuliti terus Nick Mir, dia kuliti baik-baik. Sementara orang yang dia kuliti itu sudah aib, kan dia sudah ngomong kalau mau tahu aib saya buka saja di Google. ya banyak lah aibnya dia kalau mau buka di Google Kan mah. si NM kan udah ngomong. Iya, maksudnya si NM sudah Setelah dia mau ngomong. ngomongin gue A B C, Terserah, iya, mau ABCD. dia akan diladenin. Karena dia bilang kalau kalian mau cari aib saya ya coba cari jadi Google. Dan dia kan dia tidak pernah juga maksudnya dia tidak pernah juga bilang saya ini orang baik, saya ini orang enggak. Dia malah Dia bilang bilang dia penghuni neraka kok. iya, baru dia bilang siapa yang menjadi penghuni neraka. Saya Ada nggak di antara kalian mau penghuni neraka? Nggak ada kan? Coba dia doang. Neraka Gue sih sama mau orang tua. nemenin dia. Ya Allah Kak Omes. ini lah apa-apa deh, Bu, gua bukan nemenin gitu dia, nggak apa-apa, Mbak kasihan. Veronica, bukan gitu maksudnya itu si Semua NM manusia itu pasti masuk sendiri. neraka. Nggak ada yang langsung masuk surga, bener nggak? Si NM sendiri Setrika dicuci bukan si dulu, NM disetrika dulu, di mesin dulu,
Selesai disetrika, masukin ke lemari, baru diwangi deh dipakai. Semua juga begitu. Bener. Ibarat kata kita lagi nyuci aja, nyuci baju. Ya, digiling dulu ya Kayla. Emberan, Cin. Bener. Iya, jadi maksudnya setidaknya walaupun kita memang bukan orang baik, ya mana caranya Tapi jadi orang baik. bisnisnya Nepos itu aslinya apa sih sebenarnya? Properti katanya. Suaminya juga apa sih bisnis? Dia sales. Enggak, properti dia itu. Properti Sales perumahan. properti. Properti perumahan dia. Dia, enggak, dia punya dia ini, sendiri. punya developer gitu. Punya dia sendiri. Kan si Bunda kan beli sama dia katanya. Bunda siapa? Ya, bukan. Yang di Jepang, Jerman. Oh, Katanya sih, tapi kan nggak tahu juga mana benar tahu enggaknya ya kan? Itu diinin sama si ini siapa? Sama siapa sih? Siapa yang bencis itu? Yang gede badannya. intinya kalau orang sudah salah itu pasti ada aja deh kelakuannya. Jangan ada aja yang perlu diklarifikasi terus tiap hari nutupin kesalahan. Benar. Iya, Nah, itu kan jadi makanya kalau kata itu gua, kan jadi makanan buat yang punya podcast juga biar podcast mereka makin insight-nya tinggi, trending. Itu jadi makanan itu. Allah aja maksudnya berusaha untuk tidak membuka aib kita. Iya. Itu kerjaannya setiap hari story-nya di IG. Dia kulit itu setiap ada pokoknya. Gue mah kalau misalkan itu di igoi gitu ya, langsung gue lewat pasti isinya begitu kok. Iya, makanya udah lewat kan. Nggak pernah Biasanya kan karena biasanya kan ada yang lewat juga di feed, jadi langsung kebaca begitu. Tapi kalau yang di story itu aku lewat begitu aja. kitanya juga gemes. Iya, gemes. Benar, Paling gemes bilang, lalu siapa ngelarang gue? Kan gue udah bilang waktu itu gue lagi jalan di Mendingan gua nggak lihat daripada ngelihat kita gemes tetap aja kan. Ya, mendingan gua lihat, gua lewat aja. Tapi kalau si NM gua lihat. Karena enggak, story NM paling sekarang kan cuma jualan doang, maksudnya jualan produk dia ya. Iya. Yang di Igoi paling ada yang cuma di Igoi. selingan satu gitu kan. Paling dia promosiin nih Ami. Paling kayak gitu. Andreas tidur kali Andreas ya? Halo Andreas. Gue lagi chattingan sama pokoknya salah begini. satu lah intinya. Pokoknya gini. Jadi kalau Nepos itu ya, gue rasa dia sakit hati yang sudah mendalam melekat pada dirinya karena sudah dibuang oleh Kak Niki. Iya, itu udah pasti. Dia tuh sakit hati sebenarnya karena apa? Karena dulu pas sama Kak Niki itu dia itu bisa memperhatikan Niki karena kalau si Nepos nggak suka sama dia nyuruh Kak Niki untuk menyerang. Tuh, gue kasih tahu. Dan begini, Jadikan temenan. Jadi buat senjata. Itu pun Kak Niki tuh pas diserang itu emang ulahnya si Nepos sendiri itu. Tapi korbannya Kak Niki tuh buat nyerang. Mencari berita apa ya Yen? Iya yang Jadi diserang itu begini, gitu loh. manuver apapun yang mereka bikin, mau bikin strategi apapun yang mereka bikin, Doktif hanya punya satu ya, kunci yang paling utama, 400.000 mata memandang secara nyata. 500.000 400.000 lebih. Mau manuver mereka tuh manuver apa saja pasti mereka bikin gini lagi. Pokoknya ini bermanuver mereka itu apapun itu. Tapi lihat aja pasti Doktif karena Doktif konsisten dengan apa yang dibilang yang dia utarakan di kepolisian dengan dia konferensi pers dan dia diundang. Itu dia konsisten. Nah, kalau yang ini kan bikin strategi
di sini ngomong ini, di sana ngomong ini, padahal satu persatu tidak ada yang terbukti omongannya. Kita mau liatin aja. Iya. Sudah terlihat baru kita komen. Gitu tugas kita, oke? Besok lagi nanti kalau dia mau bikin diundang apa lagi, mau bikin hal-hal yang dia ngarang-ngarang sendiri, pasti dia bilang lagi. Segala dia bilang Apa Kak nih, Ian? segala dia bilang netizen udah mulai dukung dia, udah terbuka matanya ya. Terus lihat Fuji. DSF pada Uyakuya Doktif diserang buzzer. Terus lihat Puji. Maksudnya apa? Punya larinya ke si Puji. PSS ke podcast Uya Doktif diserang buzzer. Terus lihat Fuji. Itu. Aku juga nggak, terus terang kalau Uya itu saya tidak respect.